uh, orang masih hidup di dunia kok mau lihat Allah dengan terang-terangan, ya nggak mungkin bisa, ya toh. Coba ketika zaman Nabi Musa itu minta kepada Allah untuk memperlihatkan wujudnya dengan terang, dengan mata terang maksudnya, itu pernah dikabulkan permintaan Nabi Musa itu. Tapi apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa ta'ala itu cuman menampakkan nurnya, cahayanya, dan ditampakkanlah di gunung. Seketika itu gunung Turisina, gunung itu hancur, cuman terkena cahaya ilahi, cahayanya Allah. Nah, pada saat itulah Nabi Musa seketika itu pincang melihat cahaya itu, tidak mampu. Itu derajatnya Nabi. Nah, kalau kita hanya manusia biasa kok mau lihat wujudnya Allah secara langsung, itu tidak mungkin, tidak mampu. Di dunia ini tidak ada mata yang mampu melihat langsung, tapi kita bisa melihat zat-zat Allah, ciptaan Allah. Siapa yang membuat gunung? Siapa yang membuat dunia ini? Kok sampai bisa seperti itu, pohon-pohon kok bisa berbuah, siapa yang membuahkan? Cabai bisa merah, itu siapa yang memberi warna? Itu kalau kita mau berpikir, Allah semua itu. Nabi Musa ketika itu sampai pingsan melihat nur ilahi. Itu belum wujudnya Allah asli. Nah, ketika dia selesai atau bangun dari pingsannya, dia langsung istighfar, minta ampunan kepada Allah, dan tidak akan pernah meminta kecuali Allah meridhoinya. Akhirnya Allah berkehendak untuk melihatkan wajah aslinya atau wujud aslinya ketika besok di surga. Jadi kenikmatan surga yang indah yang diterangkan banyak ulama, banyak kiai yang menerangkan tentang surga yang begitu nikmat dan membahagiakan itu. Tapi tidak ada kenikmatan dan tidak ada yang paling membahagiakan selain bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang bisa bertemu dengan Allah di surga secara langsung dengan wujudnya itu hanya orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Karena itu kenikmatan tertinggi di kampung-kampung surga. Nah, pada saat itu juga setiap seminggu sekali di surga itu manusia bisa bertemu dengan Allah secara langsung pada hari Jumat. Nah, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah. Jadi kalau kita ini di dunia mau melihat Allah tidak bisa, dikarenakan terlalu dekatnya. Allah itu terlalu dekat dengan kita. Bahkan sampai Kanjeng Rasul ngendikan, berkata bahwa Allah itu sangat dekat daripada urat nadi kita. Itu bagi orang-orang yang taat, bagi orang-orang soleh atau solehah. Tapi di hadis lain itu juga menerangkan bahwa Allah itu akan dekat kepada hambanya kalau hambanya mau mendekat.
Kalau kita itu mendekat 1 jengkal, maka Allah akan mendekat 2 jengkal. Dan kalau kita mendekat 2 jengkal, maka Allah akan mendekat 4 jengkal. Tapi itu juga sebaliknya. Kalau kita meninggalkan Allah, maka Allah juga akan meninggalkan kita. Kita akan meninggalkan Allah dengan 1 langkah, maka Allah akan meninggalkan kita 2 langkah. Kalau kita meninggalkan Allah dengan berjalan, maka Allah akan meninggalkan kita dengan cara berlari. Tapi sebaliknya seperti itu. Nah, kenapa kita itu dekat dengan Allah kok tidak tahu Allah, tidak bisa melihat Allah? Memang mata kita itu tidak bisa, tidak mampu untuk melihat Allah secara langsung. Karena ada begitu cahaya Allah itu diperlihatkan, ya, begitu terangnya kita tidak mampu, begitu dahsyatnya, begitu cerahnya cahaya itu kita tidak mampu. Tubuh kita akan hangus, hancur, berkeping-keping karena tidak mampu melihat wujud Allah secara terang-terang. Maka dari itu Allah menegaskan kalau kita ini bisa bertemu secara langsung kalau sudah di surga. Nah, Allah itu Maha Kuasa, dan itu nyata akan diperlihatkannya. Jangan ragu janji Allah bahwa kita itu akan bertemu dengan Allah. Seperti halnya Kanjeng Rasul itu pernah bertemu Allah secara langsung ketika Isra Mi'raj. Itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu juga masih ada satirnya, ya, bertemu dengan Allah masih ada satirnya, atau bisa dikata ada seperti awan, itu awan putih di depannya, itu masih tertutup, belum tidak. Tapi sudah bagus karena di tempat itu malaikat pun tidak bisa, tidak mampu untuk melihat Allah dengan terang-terangan, itu malaikat tidak mampu. Memang Kanjeng Nabi Muhammad SAW memang makhluk yang pinilih, yang paling sempurna di antara yang sempurna. Jadi kalau kita serahkan semua kepada Allah, ya, kita lihat keadaan semua itu terjadi karena Allah. Tanpa Allah, dunia ini juga tidak akan wujud dan tidak akan pernah ada. Karena kalau kita lihat dari hati kita sendiri, tidak ada satu apapun yang ada di dunia itu kecuali zatnya Allah dan Nur Muhammad yang terpancar di jiwa-jiwa orang-orang yang sholat. Muslimin muslimat yang dibahagiakan Allah. Jadi Allah itu tidak ada perbedaan, tidak ada kesamaan. Memang Allah itu tidak sama dan paling berbeda. Jadi Allah itu yang menguasai segala hal. Kita berserah diri hanya kepada Allah. Tambah kita berserah diri kepada Allah, kita juga tidak bisa. Karena hanya Allah yang bisa mewujudkan apapun di dunia ini. Manusia hanya berangan-angan, manusia hanya berencana.
Lah apa benar kita itu besok di surga itu bisa bertemu dengan Allah? Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun. Itu dalam Al-Qur'an surat As-Sajdah ayat 17. Ayat 17. Tidaklah satupun orang yang dapat mengetahui apa yang disembunyikan dan dirahasiakan kepada mereka dari yang menyedapkan pandangan mata, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang mengatakan bertemu dengan Allah, bicara secara langsung dengan Allah, itu bisa diragukan karena memang tidak ada yang mampu di dunia itu yang secara langsung, ya. Dan Allah itu wujudnya Allah, ya zat-zat Allah yang itu yang kita lihat itu. Kok tidak benar-benar Allah wujud terus bertempat di arsy? Enggak, Allah tidak bertempat. Allah itu di mana-mana. Allah selalu melihat kita. Ya, bukan Allah di mana-mana ya, tapi Allah selalu melihat kita dan Allah selalu bersama kita. Kalau Allah itu di arsy berarti Allah punya tempat, yaitu arsy. Bukan. Allah tidak bertempat. Nah, kalau Allah itu di arsy berarti Allah wujud. Padahal Allah tidak wujud. Wujudnya Allah yang kita lihat adalah cuma zat-zatnya Allah saja, bukan wujud aslinya. Padahal Allah memang wujud. Nah, saudara-saudara kaum muslimat rahimakumullah, terkadang kita juga susah ditanya oleh anak kecil kalau kita tidak paham Allah itu di mana. Bahkan anak saya pernah tanya itu, Allah di mana, Pak? Saya jawab, Allah selalu mengikuti kita. Allah selalu melihat kita. Jadi kita setiap perbuatan kita hati-hati sendiri. Jangan melangkah sak penake dhewe. Karena kita selain Allah selalu bersama kita. Ada 2 malaikat yang selalu mengikuti kita dan mencatat semua amal baik dan buruk kita. Tidak ada satu langkah dan satu kata pun tidak tercatat di pundak kita, baik itu buruk atau baik, selalu tercatat. Nah, jadi kita sebagai orang muslim ya selalu ingat Allah setiap saat. Karena Allah itu dengan zatnya tidak ada yang membandingi satupun di dunia. Bahkan ada sebuah cerita seorang santri, ada seorang kiai punya santri 1000. Ya, kiai itu juga punya peternakan ayam. Akhirnya disuruh bawa satu-satu ayam itu sama santrinya, disuruh nyembelih di rumah. Kemudian kalau bisa menyembelih di rumah tidak ada yang tahu, maka saya anggap lulus menjadi santri. Bisa pulang, bisa boyong gitu. Akhirnya santri satu ngambil satu bawa pulang. Biar tidak ketahuan ada yang disembelih di kamar, ada disembelih di gua, ada yang disembelih di kebun,
ada yang nyembelih di gunung, ada yang di hutan, ada yang di jurang. Banyak tempat-tempat seperti itu. Kemudian pagi harinya semua santri kumpul. Santri yang 1000 itu semua kumpul di halaman pondok pesantren. Kemudian ditanya sama kiai, "Kamu nyembelih di mana?" "Aku, saya di kamar, saya kunci, nggak ada yang tahu." Ya. Ada yang nyembelih, "Ya, saya di kebun." Nah, itu semuanya ngomong. Terus ada satu santri itu belum disembelih. Wah, malah kluruk ayamnya. Wah, lu kiainya, "Itu siapa itu? Masa nyuruh nyembelih ayam saja nggak bisa. Maju." Akhirnya maju. Setelah maju, "Kenapa nggak disembelih? Ini temanmu sudah 999 semuanya sudah tersembelih. Hanya kamu sendiri, murid saya 1000 yang tidak bisa menyembelih ayam." Akhirnya, "Coba ceritakan, kok tidak bisa menyembelih?" Akhirnya santri itu bilang, "Ya Kiai, tadi saya sembelih seperti teman-teman itu di kamar, nggak jadi karena ada yang lihat. Kemudian saya sudah ke kebun, di situ juga ada yang lihat. Saya sampai ke hutan, di tengah hutan masih ada yang lihat. Sama saya sampai ke gua Kiai, masih ada yang lihat. Bahkan sampai jam 2 malam saya ke kebun yang sepi, tetap ada yang lihat. Akhirnya saya nyerah. Saya nggak lulus nggak apa-apa Kiai, tapi saya tidak bisa menyembelih ayam ini kalau tidak ada yang melihat." Wah, tuh konco-koncone, teman-temannya goblok-goblok buat membodoh-bodohkan itu ramai sekali. Ya. Akhirnya Kiai menangkan karena begitu ramainya. Tenang. Santri semua tenang. Biar dijelaskan sendiri. Kok tidak bisa menyembelih itu, coba ceritakan. Siapa yang selalu melihat itu siapa? Santri langsung menjawab, "Ya karena saya dimanapun saya ada, Allah melihat Kiai. Saya mau nyembelih dimanapun saya dilihat oleh Allah. Saya nggak bisa. Saya dianggap nggak lulus nggak apa-apa." Itu sih santri. Akhirnya Kiai menyatakan, "Ya, murid saya yang 1000 ini yang lulus hanya 1, yang 999 semuanya belum lulus. Nah, harus belajar lagi." Nah, akhirnya itulah, Allah tidak akan pernah dilimpekne bahasa Indonesia ini apa ya? Nah, ya woi dilimpekne lah ya. Gusti Allah itu akan selalu tahu. Sembunyi dimanapun akan selalu tahu. Itu Allah. Dan kun fayakun, Allah itu akan melakukan apapun pasti terjadi. Dan tidak bisa ada yang menghalangi. Itu Allah. Orang miskin dibuat kaya, tidak usah pakai berjam-jam. Orang kaya dijadikan miskin sangat mudah. Bahkan hati yang selalu bergejolak akan dibuat tenang. Itu sangat mudah menurut Allah. Dan hati yang tenang akan mudah untuk digoyahkan, untuk dibolak-balikkan hati itu oleh Allah. Itu juga sangat mudah. Jadi Allah itu adalah Tuhan yang paling tinggi. Derajatnya harus disembah. Dan tidak ada yang wajib disembah selain Allah. Nah, kalaupun ada Tuhan kok disembah selain Allah,
berarti orang itu salah. Harus diluruskan. Hanya Allah yang wajib disembah. Dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya nabi yang sangat dicintai Allah karena tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Karena dimaksum, dijaga oleh Allah dari kecil hingga meninggalnya. Karena Rasul dijaga oleh Allah dan tidak pernah melakukan perbuatan yang salah. Walaupun dalam hidupnya beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu penuh dengan rintangan dan cobaan. Ya. Jadi ustadz saja susah, apalagi jadi kiai. Jadi kiai susah, apalagi jadi wali. Jadi wali susah, apalagi jadi nabi. Jadi nabi saja susah, apalagi jadi rasul. Nah beliau Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu jadi nabi sekaligus jadi rasul. Luar biasa. Itu penjagaannya Allah dari segala hal yang terkenal, yaitu nabi yang maksum. Itu hanya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua nabi punya dosa, pernah melakukan kesalahan, kecuali beliau Kanjeng Rasul. Allah itu segalanya, di atas segalanya, dan tidak ada yang menduai, tidak ada yang menyamai. Nah, bagaimana dengan Tuhan-Tuhannya agama lain? Ya, memang mereka punya yang agama lain itu punya Tuhan sendiri. Tapi hakikatnya Tuhan yang wajib disembah hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.